Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini mengenai proses bagaimana Tuhan menyelamatkan semua manusia. Jadi kita mulai dulu dengan upah dosa itu apa ya. Karena dalam kekristenan bilang upah dosa neraka kekal, selama-lamanya orang dilempar ke neraka. Ini merubah firman Tuhan. Mari kita melihat dulu upah dosa apa. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Apa itu maut itu? Maut itu yang disimbolkan di pohon pengetahuan baik dan jahat yang dimakan Adam itu. Ya, itulah pohon maut ya. Maut itu suatu jenis kehidupan yang dikuasai iblis. Dalam kitab Ibrani dibilang maut dikuasai iblis ya. Saudara lihat istilah Ibrani yang di situ dikatakan, kalau engkau makan pohon ini engkau akan mati. Itu mati itu istilah Ibraninya mutamut. Artinya dying you will die. Artinya begitu kau makan, kau akan mendapat jenis hidup yang namanya maut dan akan berproses kepada kematian fisik. Jadi ketika Adam makan itu dia belum langsung mati secara fisik, tapi dia sudah langsung mendapat suatu jenis hidup maut yang terputus dengan jenis kehidupan Elohim yang dilambangkan pohon kehidupan. Nah, ada dua pohon di Taman Eden itu ya kan. Nah, jadi upah dosa itu maut ya. Dan maut ini dikalahkan oleh Yesus Kristus. Coba dulu kita lihat ya, Ibrani pasal 9 ya, kalau saya pakai ILT ini ya. Pasal 2 ya. Dikatakan di sini ya, ayat 9, bagian bawah itu ya. Ia mengalami maut bagi semua manusia. Kalau dari ILT itu terjemahannya begini. Ayat 9, dia dapat merasakan kematian ganti semua orang. Ya, memang kan maut itu juga datang karena satu orang manusia yaitu Adam dan seluruh keturunannya kena maut itu, dapat jenis hidup maut ya. Nah, Yesus datang, dia memberikan jenis hidup yang baru yang disimbolkan oleh pohon kehidupan, istilah Yunani Zoe itu ya. Nah, mari kita lihat prosesnya bagaimana ya. Dalam 1 Korintus 15 itu jelas prosesnya ya, di mana saya bacakan aja ya ayat-ayatnya ya supaya jelas ini terlihat ya. Mari saya bacakan dulu 1 Korintus 15. Ini temanya satu pasal itu tentang kebangkitan tubuh. Itu artinya begini. Karena tadi kan istilahnya mut ya, ketika engkau makan buah itu kata Tuhan, engkau akan memiliki jenis hidup maut yang dikuasai iblis dan akan berakhir kepada kematian fisik. Adam hidup 900 berapa tahun lagi ya. Nah, itu semua dikalahkan oleh Yesus ya. Dengan cara Yesus mati bangkit ya, dia mengalahkan hidup jenis maut itu. Dan dia memberikan hidup kebangkitannya itu dalam batin kita. Untuk menghantam itu semua maut ya. Terus ya, baik jenis hidup maut maupun kematian fisik. Nanti kita diganti semua manusia dengan tubuh kemuliaan. Mari saya baca dulu ya ayatnya ya, dari 1 Korintus 15. Ini proses. Banyak orang gak lihat ini proses ini ya. Coba saudara itu 1 Korintus 15 ini ya. Ayat 21 saya baca. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, karena Adam itu datang ya, semua maut itu datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati ya, yang mengalahkan maut ini datang karena satu orang manusia, Yesus Kristus ya. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang, perhatikan ya, semua ini istilahnya di sini ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus Yesus dulu dia dibangkitkan ya sebagai buah sulung. Yang pertama ya. Baru yang kedua kedatangannya ya, nanti pada kedatangan Yesus orang Kristen biasa bilang kedua kali. Itu buah sulung gereja itu yang sudah kita pernah bicarakan tuh, yang lebih dulu matang, yang lebih dulu yang dipilih Tuhan ya. Baru nanti terus yang lainnya ya, kita bersama dengan Tuhan Yesus akan berperang ya melawan maut ya. Ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi kalau udah musuh terakhir dibinasakan, enggak ada lagi musuh yang lain. Karena memang upah dosa itu maut, selalu ingat itu ya. Jangan diganti-ganti firman Tuhan, neraka kekal lah. Macam-macam ngawur itu dari Agustinus itu yang diakui Bapak Gereja, ngawur-ngawur itu ya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, setelah maut dibinasakan, maka ayat 28, Bapa menjadi semua dalam semua. Artinya Bapa bisa
mengekspresikan kasihnya, damai sejahteranya, kodratnya, itu semuanya lah kemuliaannya di dalam semua manusia dan melalui semua manusia. Dia dikatakan di sini juga dalam 1 Korintus 15 ini ayat 35 itu. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi ingat ya, musuh kita itu maut ya, jenis hidup yang dikuasai iblis. Nah, ini dia yang kita perangi dalam kehidupan kita. Pelan-pelan ya, hidup kebangkitan Kristus itu, joy itu bertumbuh dia dalam batin kita terus ya, menaklukkan segala bau kematian dalam kehidupan kita sampai nanti tubuh kita diganti dengan tubuh kebangkitan ya, tubuh kemuliaan. Nah, ini dia proses keselamatan semua manusia. Pada akhirnya semua manusia harus maut kan dikalahkan ya. Jadi manusia semuanya akan menjadi serupa segambar dengan dia karena memang itu rencana Bapa ya. Baiklah, kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Enggak dibilang sebagian manusia, semua manusia. Kalau udah Bapa bilang begitu, jadi dia ya. Ini dalam Kristen ada yang dibilang sebenarnya di neraka tuh Tuhan enggak ciptakan neraka untuk ini. Memang ada ayat neraka untuk setan dan apanya. Tapi manusia mau sih. Jadi gimana? Bapa di surga nggak bisa buat apa-apa karena sudah berikan kehendak bebas. Saudara mau punya Bapa yang begitu lemah, begitu lemah begitulah, nggak ada kekuatan. Saya kalau punya Bapa yang kayak gitu, saya ganti lagi, saya cari lagi. Syukurlah Bapa di surga yang saya baca di Alkitab nggak seperti itu. Bapa di sorga yang di sini adalah seorang yang sangat kuat, maha kuasa, ya. Kalau dia bilang ya, jadi dia begitu. Kalau dia bilang firman-Nya, baiklah kita menjadikan manusia, jadi semua manusia itu, ya. Nggak ada yang bisa ini. Bahkan kejatuhan Adam itu sebenarnya proses yang Bapa berikan itu. Roma pasal 8 ayat 19-21. Seluruh makhluk dijatuhkan ke alam maut itu bukan karena keinginan makhluk itu, enggak. Tapi keinginan Bapa di sorga dalam proses supaya manusia dibentuk menjadi serupa segambar dengan dia. Karena begini Bapak Saudara ya, kalau ini ya ada dua jenis hidup ini kan, yang disimbolkan dua pohon kehidupan itu ya, dua pohon ya di Taman Eden. Pohon kehidupan itu jenis hidup Elohim, pohon maut itu jenis kehidupan yang dikuasai iblis. Kalau orang nggak merasakan yang pahit ini jenis kehidupan maut ini sangat pahit, hidup di dalam maut itu sangat pahit ya. Nggak ada kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus, nggak ada semuanya itu. Kita di sini mengalami kehampaan, kesia-siaan. Kalau kata pengkhotbah itu hidupnya sia-sia, mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau bego, semua sia-sia. Orang yang hidup di alam maut itu sia-sia semuanya. Kita harus mengalami itu, rasanya gimana hidup dalam alam kesia-siaan. Supaya kalau nanti kita ngerasain yang manis, nah kita baru mengenal yang manis. Karena yang manis ini tidak bisa disebut manis kalau kita nggak ada lawannya, ya. Sakit mana bisa dibilang sakit kalau nggak ada sehat, ya kan? Cantik mana bisa dibilang cantik kalau nggak ada yang jelek, ya. Jadi memang begitu. Memang Tuhan yang merancang ini semua supaya kita menjadi serupa segambar dengan Dia, ya. Kita harus ngalamin dulu pahitnya hidup ini, sakitnya alam maut itu, penderitaan dan sebagainya. Tapi nanti, baru kita masuk ke dalam alam Kristus, alam kemenangan ya. Malaikat nggak bisa ngerasain itu, karena malaikat nggak pernah ngerasain kejatuhan kayak kita gini ya. Jadi itulah tujuannya ya, sekali lagi proses semua keselamatan semua manusia, yaitu melalui Yesus itu kebangkitan itu, hidup kebangkitan terus ya. Nanti Yesus sudah dibangkitkan, baru nanti ada buah sulungnya, baru hari semua, baru akhirnya nanti Bapa menjadi semua dalam semua ya. Kemenangan salib ya, ini yang saya ceritakan ya. Haleluya. Amin.